Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bos bersama channel Indo Sasamke, Indonesia Sabang sampai Merauke. Semoga di kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Oke bos, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi sebuah video mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Di video ini ada seorang profesor yang berpendapat mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Oke bos, bagaimana video pendapat pakar bahasa ini? Langsung saja kita saksikan videonya. Ialah jurang di antara bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa di sini di Malaysia bahasa Indonesia. Oh, ini bahasa Indonesia kita tak gunakan. Dan ini di Jakarta, oh ini bahasa Melayu kita gunakan. Bagi saya dan selalu kita katakan, oh bahasa Melayu Indonesia merangkumi 300 lebih juta manusia, tapi dari segi bahasa harus dikumpulkan, bukan diasingkan. Jadi kalau ada perkataan Melayu Indonesia yang datang, yang muncul dalam bahasa Melayu, kita harus terima. Misalnya kalau bahasa Melayu memang digabung, semua bahasa Melayu, versi Indonesia, versi Brunei, versi Malaysia digabungkan, mungkin bahasa Melayu akan menjadi lebih penting dari pandangan luar, dari segi luar. Kalau doktor sendiri, potensi. Ya, potensi memang banyak. Tapi setakat ini ada satu masalah saya tak tahu kenapa berlaku. Seperti yang kita katakan untuk bahasa Indonesia di Australia, makin lama makin turun jumlah mahasiswa. Sangat di Eropah sama, di Amerika sama. Saya tak tahu apa yang berlaku. Kenapa kepentingan atau minat terhadap bahasa Melayu Indonesia sudah menurun. Mungkin salah satu ialah bahawa bahasa Melayu versi Indonesia, versi Melayu belum digabungkan. Sambil ngopi bos. Pertama, terima kasih Pak Moderator. Pertama, bahwa bahasa Melayu inilah yang menyebabkan Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Ya. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia, diberi nama Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu terjadilah gerakan bersama orang Indonesia dan dalam waktu hanya 17 tahun Indonesia sudah merdeka. Padahal sebelumnya ratusan tahun Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Jadi bahasa Melayu lah yang menyebabkan bangsa Indonesia itu sangat kokoh sampai hari ini. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, 278 juta orang Indonesia tidak satupun yang tidak dapat berbahasa Melayu Indonesia. Jadi tuan-tuan kalau datang ke Indonesia dimanapun itu, silakan saja bertanya dalam bahasa Melayu Malaysia misalnya, Melayu Singapura misalnya, mereka semuanya tahu. Gitu. Ketika Belanda harus mendirikan pendidikan untuk pribumi Indonesia pada tahun 1849 awalnya, nah maka Belanda menawarkan pakai bahasa Belanda kah pengantarnya atau bahasa Melayu. Semua rakyat Indonesia pada waktu itu belum bernama Indonesia mengatakan kami hanya mau kalau itu diantarkan, diajarkan dalam bahasa. Oke bos, itulah tadi pendapat dari pakar bahasa mengenai bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Tetapi saya mempunyai pendapat sendiri nih bos mengenai bahasa Indonesia. Kalau menurut saya pribadi, bahasa Indonesia itu seperti kedelai ataupun seperti beras. Kenapa saya bilang bahasa Indonesia seperti kedelai ataupun beras? Begini bos, kalaupun kedelai sudah diolah dan melalui beberapa proses yang panjang dan bisa menjadi tempe ataupun tahu, dan sesudah jadi tempe ataupun tahu tidak bisa disebut lagi sebagai kedelai
karena sudah berproses yang begitu panjang sehingga menjadi tempe ataupun tahu. Begitu juga mengapa seperti beras. Beras kalau sudah diolah melalui beberapa proses tahapan tertentu bisa menjadi nasi dan bisa menjadi bubur. Dan itu sudah tidak bisa dikatakan beras lagi karena sudah menjadi nasi atau menjadi bubur. Dan begitu pula bahasa Indonesia sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai bahasa Melayu, walaupun akarnya berasal dari bahasa Melayu. Karena apa? Karena bahasa Indonesia sudah melalui proses-proses yang sangat panjang sehingga terciptalah bahasa Indonesia, bahasa pemersatu Republik Indonesia. Begitu menurut pandangan pribadi saya. Kalaupun menurut pandangan teman-teman semua bagaimana? Tulis di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.